Halo dulur-dulur Cak Cuk dimanapun kalian berada. Kali ini Cak Cuk akan membawakan sebuah film drama Korea romantis yang lagi hits, yaitu Snowdrop. Drama ini mengambil latar pergerakan demokrasi pada tahun 1987 yang terjadi di Korea Selatan, yang mana masyarakat pada saat itu menuntut pemerintah otoriter Korea Selatan untuk menyelenggarakan pemilu yang adil. Upaya dari masyarakat Korea Selatan itu menghasilkan pemilu demokratis yang terjadi pada Desember 1987, yang menandai akhir dari pemerintahan otoriter Korea Selatan yang telah bertahun-tahun berkuasa. Dan kisah ini diadaptasi dari catatan tulisan tangan pria yang melarikan diri dari kamp penjara politik di Korea Utara. Pemeran utama dalam drama ini adalah Jung Hae In dan Jisoo Blackpink. Jung Hae In berperan sebagai Im Soo Ho, seorang mata-mata dari Korea Utara yang sedang menjalankan misi di Korea Selatan dan menyamar sebagai mahasiswa lulusan Universitas Berlin. Sementara Jisoo berperan sebagai Eun Young Ro, gadis berusia 20 tahun yang baru saja menjadi mahasiswi di jurusan bahasa Inggris Universitas Hosu. Penggemar Blackpink pasti tidak sabar menanti. Pasalnya, drakor ini akan menjadi drama pertama Kim Jisoo debut di dunia peran. Wes, gak usah kesuwen, siap no cemilan, otot, ambek kopi, dan lungguh sing ganteng. Di episode sebelumnya, Soo dan Young Ro hampir saja kegerebek Bu Pi di lantai 4 tempat persembunyian. Bu Pi merasa ada yang gak beres di ruangan tersebut berdasarkan laporan-laporan dari para murid lainnya. Pak Kim juga merasa takut kalau mereka ketahuan dengan memberikan kode-kode kehadiran. Setelah memasuki ruangan tersebut, Bu Pi dengan segera memeriksa tempat itu dengan didampingi oleh Pak Kim dan juga kepala asrama. Tak luput, Bon Oke juga membuntutinya. Setelah memeriksa ke sana kemari, Bu Pi tak menemukan apapun di tempat itu kecuali sisa air yang berada di kamar mandi. Pak Kim terus berdalih meski terus ditekan oleh Bu Pi. Bon Oke memberi petunjuk kepada kepala asrama tentang jendela yang terbuka. Tak lama Bu Pi pun langsung memeriksanya, namun ia juga tak menemukan apapun di luar sana. Soo dan Young Ro ternyata memang bersembunyi di luar sana dan berada di balik dinding luar gedung tersebut. Tentu saja Young Ro sangat ketakutan, antara takut ketahuan dan juga takut akan jatuh dari gedung itu. Namun Soo menenangkannya. Bu Pi terus memeriksa sisi dalam dan luar ruangan tersebut, hingga adegan Young Ro yang terpleset dari pijakannya. Bu Pi mengakhiri pencariannya dan mengunci ruangan tersebut, dan akhirnya mereka berdua pun selamat dari pemeriksaan. 천장에서 비가 샜겠죠. 어제 오늘 비도 안 왔는데 잠그세요. Merasa khawatir, Jung Min mencari keberadaan Young Ro dan ia bertemu Pak Kim yang juga khawatir atas mereka berdua. Mereka pun menuju ke lantai atas. Tak lama Pak Kim dan Jung Min datang dengan mencongkel gembok tersebut. Sebelum mereka datang, Young Ro merasa cemas dan Soo berusaha menghiburnya dengan membuat mainan pesawat dari kertas. Seketika perasaan was-was dan cemas pun mencair. Mereka pun berdiskusi karena keadaan semakin genting. Soo pun memutuskan untuk meninggalkan tempat tersebut malam itu juga, karena ia merasa membahayakan posisi orang-orang yang ada di asrama tersebut. Pak Kim menunjukkan jalan keluar dari gedung itu yang tak semua orang tahu kecuali Pak Kim. Mereka pun bergegas menuju tempat itu, namun sayang beribu sayang, jalan keluar itu berada di bukit di balik gedung asrama tersebut. Dan tentu saja, para agen juga menjaga dengan ketat bukit tersebut.
Mau tak mau, Soho harus bertahan di asrama tersebut sampai acara gelar geria diadakan. 괜찮으세요? 괜찮아. 앉아요. 괜찮아요. 괜찮아? 야, 너 뛰지 마. 고양이 징징과 적정 임금을 보장해. 다 시키세요. 선생님 저 빼고 다 시키세요. Gelar geria adalah perayaan setiap tahun di asrama yang memperbolehkan orang luar hadir di asrama tersebut. Persiapan demi persiapan mereka rencanakan, mulai dari perlombaan hingga hadiah-hadiah yang akan diberikan kepada para tamu undangan. Tak luput, Yongro juga merencanakan untuk Soho agar bisa kabur dari asrama tersebut. 되니까 2층이 제일 붐빌 거예요. 4층에 디스코야, 디스코. 서리야. Tim Kang Mo terus memeriksa tempat-tempat yang menjadi potensinya para komunis menyimpan senjata dan pasokannya. Tak luput orang-orang yang pernah dekat dengan Soho. Guang Tai pun ikut terbawa oleh mereka untuk diinterogasi dan memberikan info-info tentang Soho. Di sisi lain, Ketua ANSP bersikeras melarang tim Kang Mo untuk melanjutkan investigasi karena perintah dari direktur. Namun Kang Mo juga bersikap lebih keras untuk tetap melanjutkan dan mengabaikan perintah ketua. 이방 맞아요? 이 방 맞는데요? 지나다마다 이 하숙집에서 나랑 제일 손 떼라는 이유가 뭡니까? 이유가 어딨어? 까라면 까는 거지. 그걸 말이라고 하십니까? Ryung, Solhee, dan Jungmin keluar dari kamar dengan rasa amarah yang meledak-ledak. Sampai-sampai para mahasiswi lainnya juga merasa takut. Ia berjalan melewati lorong dengan aura membara menuju ke tempat operator telepon. Tujuannya yaitu Bun Oke. Namun amarahnya tertahan sejenak saat berpapasan dengan Bu Pi. Ryung melaporkan bahwa barang-barang milik pribadinya hilang. Di dalam kantor Bu Pi, Ryung dan Solhee malah mendapat teguran keras karena peraturan mahasiswi yang tak boleh membawa barang-barang berharga di dalam kampus. Tuduhan yang ditujukan kepada Bun Oke sebenarnya tidak cukup bukti. Namun, Jungmin ingat saat peristiwa menyelamatkan Soho di malam itu. Ia melihat Bun Oke memakai pakaian mahal yang diduga milik para mahasiswi. Karena Bun Oke lah yang punya wewenang untuk memeriksa seluruh kamar mahasiswi. Namun kamarnya sendiri tak pernah tersentuh oleh siapapun. Namun, Jungmin tidak akan mungkin membongkarnya, apalagi dia berada di dalam situasi penyelamatan saat itu. Amarah mereka semakin tak terbendung, apalagi sikap nyolot seorang Bun Oke yang membuatnya semakin dibenci oleh mahasiswi-mahasiswi lainnya. Bu Pi juga memanggilnya seakan-akan ia tahu semua perbuatan Bun Oke. Bun Oke merasa iri karena ia terlahir dari keluarga miskin, namun Bu Pi tak peduli dan memintanya untuk tak mengulanginya. Perlahan, film ini menunjukkan tentang kegelisahan dari seorang Bu Pi yang masih menjadi rahasia. 물건들을 왜 가지고 있어? 니들이 비밀을 주니까 이런 일이 생기지. 네, 그래요. 샘나고 부러워요. 똑바로 살아 어줍지 않게 흉내내지 말고. Di scene ini juga terungkap siapa keluarga Yongro. Berawal saat Yongro membutuhkan sebuah baju untuk Soho saat kabur nanti. Ia menelepon seorang bibi untuk membuat janji datang ke rumah. Dan tuan rumah itu tak lain adalah istri dari pejabat ANSP, Nyonya Hong. Saat Yongro tiba di rumah tersebut, ia disambut langsung oleh Nyonya Hong. Yongro datang bertujuan untuk mengambil setelan jas milik kakaknya yang berada di rumah tersebut. Lah, kok bisa? Ternyata, Yongro adalah anak kandung dari direktur ANSP, yaitu Chang Soo. Dan Nyonya Hong adalah ibu tiri Yongro, sedangkan ibu kandungnya telah meninggal dunia. Dan selama ini ia tinggal di desa tempat neneknya berada setelah kepergian ibunya. Jadi bisa dibilang Yongro bukanlah mahasiswi dari pedesaan seperti yang diceritakan di episode pertama.
Raut kebencian terpancar saat Yongro bertemu Nyonya Hong. Sempat berdebat sampai-sampai sikap tak hormatnya membuat ia menerima tamparan dari Nyonya Hong. Ya, namanya ibu tiri. Dari dulu ceritanya ya begitu. 기숙사에 숨은 것 같습니다. 섣불리 움직였다간 동무도 다쳐. 네 전임자야. 전임 부장이라고! 너서 네 상관을 죽인 이 배신자 새끼가 정말 닥쳐 이 개새끼! 이거 머리 안 나! 안 나! 베이징도 경치가 끝내주네. 그렇네. Gelar geria pun tiba. Asrama wanita telah dibuka untuk semua orang dan para gadis mengundang teman kencannya masing-masing. Dan saat itulah Soho keluar dari tempat persembunyiannya dan bertemu Yongro. Ia menggunakan setelan jas yang diberikan oleh Yongro, sedangkan Yongro menggunakan setelan pink manis dengan rambut terurai. Dan terjadilah adegan tatap-tatapan romantis dengan aura memancar dari wajah mereka dan diiringi backsound yang manis. Layaknya drama Korea-Korea pada umumnya sih. Saat akan turun dari lantai atas, tiba-tiba Bu Pi berada di balik pintu itu dan membuat mereka tersentak. Dengan tatapan curiga, mereka ditegur dan dikira macam-macam di atas sana. Namun, Yongro dan Soho berdalih hanya ingin melihat pemandangan dari atas sana. Lalu mereka langsung turun tanpa memperdulikan kecurigaan Bu Pi. Beralih ke Gwang Tae. Ia merasa tak terima saat ia tak diundang dalam acara geria oleh Ryung. Ia pun memaksa masuk area asrama dengan menggunakan tiket milik teman kencan Solhi. Rencana sudah matang, namun perjalanan untuk kabur tak semudah yang diperkirakan. Mulai dari Gwang Tae yang tiba-tiba datang menemui Solhi dengan tujuan membalas Ryung karena Ryung berkencan dengan seorang militer. Lalu berpapasan dengan teman kencan Ryung yang ditantang untuk adu ketangkasan menembak. Dan tentu saja Soho yang seorang agen rahasia lebih jago menembak daripada teman kencan Ryung. Dan yang terakhir adalah gangguan di tempat para mahasiswi ini menuju ke tempat dansa. Mereka dipaksa ikut barisan untuk menari bersama-sama. 서리 씨? 제가 초대한 사람은 오건진 씨가 아니잖아요! 안녕하세요. 여기서 뭐하냐? 동작 그만. Ada scene lucu tentang Gwang Tae, di mana saat ia berada di kamar 207 bersama Solhi. Ia mengetahui bahwa ayah Solhi adalah pemilik perusahaan bir terkenal di Korea. Sejak saat itulah, rayuan-rayuan gombal dilancarkan untuk mendapatkan hati Solhi. Tak peduli meski ia berada di tempat keramaian coffee shop yang berada tepat di depan kampus Hosu. Ya, ibarat kadal gurun kebanjiran air tsunami sih ini. Meski Solhi bermaksud menghindarkan Gwang Tae dari operasi kaburnya Soho, namun ia juga malu-malu kucing ketika mendapat rayuan dari Gwang Tae. 거기 가면 해령은 있을 거예요. 서리 씨. 정말요? 이거는 우리 운명이다. 영락 언니 왜 이렇게 안 돼? Di scene terakhir, Soho akhirnya berhasil keluar dari gedung asrama. Jungmin yang sudah menunggu di halaman dengan sepeda pancalnya segera menyuruh mereka pergi bersama sampai ke gerbang utama agar tak menaruh curiga kepada intel-intel yang mengawasi tempat tersebut. Ketika sampai di gerbang, perpisahan berat menyelimuti mereka. 출발. 좋은 시간 보내. 잘 있어요. Akankah perpisahan ini menjadi pertemuan terakhir mereka berdua dan hanya menyisakan kenangan-kenangan bersama? Ataukah akan menjadi sebuah permulaan drama cinta korek api ini? Dan apakah Soho akan lolos begitu saja dari intaian tim Black Tiger? Sekian alur cerita film seri Snowdrop episode 3 kali ini. Jika kalian belum nonton episode sebelumnya, silahkan cek di deskripsi atau klik link di pojok kanan atas. Nantikan episode-episode berikutnya yang tak kalah menarik dan lebih menegangkan.
Jangan lupa support terus channel ini. Saya undur diri. Sampai jumpa di film-film berikutnya dan salam cakco. Goodbye.